Jadi singkat cerita, akhirnya saya syahadat lah pada hari Jumat. Nah setelah selesai syahadat, saya ditawarin nama. Dek, namanya mau diganti enggak katanya. Kalau orang masuk Islam, biar namanya diganti, biar namanya jadi doa katanya. Sebenarnya nama panggil saya itu nama baptis Arnaldo Pinton, ada pun nama panggil Orlando. Akhirnya di situ dikasihlah nama Muhammad. Seharusnya itu Muhammad Arnaldo. Iya. Cuma udah ditulis Muhammad Orlando, akhirnya udah jadilah Muhammad Orlando. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Orlando. Keluarga saya itu Bang semuanya ya Katolik. Saya lahir di Timor Timur ya, atau sekarang udah namanya Timor Leste. Saya lihat Islam yang tadinya kalau kita lihat seperti kalau kita tahu durian itu kan tajam ya. Iya. Kayak serem gitu, cuma dalamnya rupanya enak. Nah, begitulah Islam. Kalau lihatannya casingnya dengar dari orang teroris, jahat, begini-begini. Tapi setelah saya lihat tinggal sama Ustaz Jainuddin, yang itu Bang, 2 tahun saya tinggal sama dia, nggak ada disuruh masuk Islam. Iya. Nggak ada. Ya. Jadi saya nggak ada disuruh masuk Islam. Jadi dibebaskan ya? Bebas. Nah itulah di dalam Al-Quran kan jelas ya, namanya nggak boleh itu, tidak ada paksaan dalam Islam ya kan. Dan saya dapat tawaran setelah 1 tahun di NTT, saya dapat tawaran bahwa ada kuliah gratis di Bandung. Ketika nyampe Bandung, ya singkat cerita saya kembali lagi Bang untuk mau kuliah. Biar saya cari solusi untuk bantu teman-teman orang-orang di kampung ini. Saya datang ke Bandung kuliah, baru 5 bulan kuliah macet. Karena ini yayasan baru, dia bikin kayak diplom bahasa Arab, bahasa Inggris. Iya. Akhirnya bubar ini mahatnya. Kan saya bingung mau pulang, ya nggak punya uang. Itu di Bandung nggak punya siapa-siapa. Akhirnya udah kerja kebun kita di sana. Terus perjalanan waktu juga saya mikir gimana, akhirnya ada kawan ngajak, Mas ada kuliah di Jakarta gratis. Akhirnya dia itu bawa saya ke Jakarta Bang. Iya. Ya, jadi saya hidup yang ngejelas, maunya orang tahu, keluarga tahu, wah anak saya sekarang kuliah di Bandung. Padahal di Bandung itu lagi sengsara-sengsaranya itu. Jadi Masya Allah maunya diuji. Terus saya mendapat informasi banyak teman saya dari 60 orang yang mualaf itu sekitar 30 atau 40 udah murtad. Sedih saya. Perjuangan Bapak udah habis uang banyak, habis tenaga banyak orang benci sama dia. Anak-anak masuk Islam. Karena saya lihat mereka murtad itu pertama kurangnya kepedulian dari kaum muslimin yang yang dekat-dekat situ sekitar pesantren. Jadi saya bilang apa yang sebenarnya salah di sini? Saya cari solusi. Akhirnya singkat cerita nyampe di Jakarta, saya di Lipia Bang. Iya. Masuk Lipia, itu kan saya nggak bisa bahasa Arab, tes dari 700 orang, ikut tes tulis, itu yang lolos cuma 90 orang dari 700. Ya, saya nggak termasuk, karena boro-boro saya bahasa Arab aja nggak bisa kan. Jadi 700 itu tes tulis, yang lolos itu 90 orang. Dari 90 ini dites lagi Syafawi, itu jadi langsung ketemu Syekh bicara. Jadi kemampuan dia komunikasi itu nanti memahami pelajaran itu berapa persen. Jadi itu dari 90 itu final terakhir itu jadi terima 60 orang.
dari 60 yang lulus, ya. Dan waktu itu orang lagi ujian lisan itu, saya langsung dipanggil sama salah satu dokter dari Mesir, karena dia tahu perjalanan saya mualaf, terus pengen belajar. Akhirnya saya dipanggil ke kantor, dites, dia tanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaif hal? Alhamdulillah nabi khair. Ya sekarang saya bisa bang. Dulu kan saya nggak ngerti. Iya. Jadi saya lihat orang Arab, saya takut juga kan. Orang Arab gede-gede gitu kan. Terus ngomongnya cepat. Jadi dia assalamualaikum, saya paham. Terus kaif hal, saya ya bisa lah. Alhamdulillah nabi khair. Mas muka Muhammad Turan. Habis itu saya ditanya, saya nggak paham lagi. Iya. Aina taskun, ya. Aina taskun. Nggak ngerti. Anta min ayyi mantiq, nggak paham lagi. Jadi waktu itu ada salah satu dosen yang orang Indonesia di situ. Akhirnya disuruh sama Syekh ini, tolong tes anak ini. Hanya saya dites sama dosen tersebut. Dia kalau ngomong bahasa Arab kan jelas. Mas muka, kaifa halu, aina taskun, ya kan? Min aina anta. Terus ditanya, kamu jaza. Dia intinya ditanya, berapa juz yang kamu hafal? Saya bilang 30. Maunya 1 juz tapi 30. Saya cuma kasih syarat aja. Akhirnya setelah itu kelas Al-An, Iqra surah An-Naba. Alhamdulillah bang, waktu itu saya hafal surat An-Naba. Baca semua, Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi Al-An Iqra surah An-Najiyat. Baca, hafal. Iqra surah Abasa, hafal. Gimana setelah itu beliau ngambil di rak buku itu satu kitab, ya. Dia buka gini, Iqra. Kan saya bingung, suruh baca ini, gundul semua lagi. Tapi dengan insting yang biasa kita dengar, baca semua. Kelas, muskilah. Taruh. Kemudian dia suruh, Al-An uktub surah Al-Ikhlas. Akhirnya saya tulis. Saya mikir itu bang, surat Al-Ikhlas. Saya tulis, Qaf apa kaf itu, Qul huwallahu ahad. Saya mikir lama, saya terus pelan-pelan nulis. Dan setelah itu selesai saya serahkan. Masya Allah, cuma salah dikit. Satu kalimat. Kata dia, Alhamdulillah. Nah, pas besoknya itu, orang yang ujian lisan tadi, itu pengumuman keluar bahwa dari 90 itu diterima 60 orang. Di 60 itu bang, ada nama saya di situ. Itu orang udah di... ya bang, dari 700 orang. Orang-orang yang datang waktu tes itu kan banyak, terus mereka udah tiap tahun datang nyoba, nggak ada banyak yang hampir setiap datang tes itu nggak lolos. Mereka tuh mau pulang ke rumahnya malu, nggak enak. Sedangkan mereka bilang itu anak Timur Leste nggak tahu bahasa Arab, kok ada namanya di situ katanya lulus. Dari alhamdulillah bang, izin Allah Subhanahu, itu semua mungkin doa ya. Saya setiap sholat saya doa, ya Allah, kasih Allah, pokoknya kasih jalan terbaik ya Allah, saya mau belajar. Jadi akhirnya Allah, ya, saya belajar di sana. Iya. Setelah belajar di sana, saya hidup susah lagi bang. Dulu di Jawa ya nyangkul, cari rongsokan, ya kan. Terus kerja-kerja ketrin. Bahkan dulu di Jawa saya angkat pasir itu 1 truk, ya. Kami ada 5 orang ngangkat pasir 1 truk, kami pindahin. Lumayan jaraknya agak jauh. Itu dibayar 2.000 1 orang. Iya. Saya tuh mikir, ini yang perlakukan saya seperti ini ya orang-orang yang tahu agama lah. Iya. Jadi saya merasa kok ini ya Allah, cobaan kok gini amat. Tapi itu banyak teman-teman saya kan yang nggak kuat di asrama karena susah gini, banyak murtad. Karena kalau mereka murtad masuk agama Protestan lagi, mereka dapat sekolahnya bagus-bagus, mewah. Kalau saya bilang enggak, karena kita udah belajar, kita benar-benar kalau Ustadz ketika jelasin pelajaran kita dengar. Ya ayat-ayat inna dina indallahil Islam, ya kan. Gini ya abang, ini ayat sudah sangat viral lah ya. Iya. Setiap umat Islam pasti tahu lah agama diri Islam. Wa may yabtaghi ghairul Islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kalau sekarang kan udah bisa bahasa Arab, jadi baca ayat gini udah ngerti langsung. Iya. Kalau dulu kan ya harus ini, alhamdulillah. Walaupun dulu benci bahasa Arab, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala sekarang saya cinta. Jadi akhirnya bang, saya di Libya itu, ya di Jakarta susah lagi. Iya. Di asrama nggak ada kiriman, nggak ada duit. Walaupun dapat duit bulanan, tapi kan nggak langsung tiap bulan, harus ke bulan sekali baru dapat. Akhirnya saya dagang, ambil gorengan dari luar, jual di kelas, nanti dapat 20.000. Itu aja.
Karena saya bilang, ya Allah, saya selalu bilang, ya Allah, istiqomahkan saya dalam Islam ini. Ya Allah, ya apapun cobaan ya, jangan kau biarkan kami tersesat lah. Kayak teman-teman saya kan banyak udah murtad. Sampai itu terjadi, ya Allah. Terus berdoa. 2 tahun saya di Jakarta luntang-lantung, Bang. Pernah sekali 24 jam saya nggak makan. Saya nggak punya duit, sama sekali nggak ada duit, ya kan? Pokoknya waktu itu benar-benar itu apa ya, mungkin cobaan yang agak berat lah waktu itu. Karena saya ke Jakarta itu kan dibawa teman, ya kan? Iya. Dia udah ongkosin saya dari Bandung ke Jakarta. Kami tinggal di masjid itu selama 2 minggu, ya. 2 minggu tinggal di masjid itu. Kalau pagi diajak makan, saya sarapan saya ikut. Tapi kalau makan siang sore saya nggak mau. Saya bilang saya udah makan, padahal saya bohong, saya nggak makan. Karena saya ya merasa lah nanti uang kawan ini habis. Iya. Ketika saya berdua tes di kampus itu, saya lulus, dia nggak lulus. Terus dia pulang kampung. Saya tinggal sendiri kan. Ya Allah gini. Itu yang tadi saya cerita. Jadi pernah suatu ketika benar-benar 24 jam saya nggak makan. Saya minum air keran masjid. Iya. Ya saya rasa halal lah. Saya kan nggak nyuri. Terus gitu. Saya kalau ada masalah gitu, sholat terus sujud berdoa yakin Allah akan kasih. Iya, Masya Allah, itu Bang. Iya, itu namanya di Jakarta itu di Jati Padang dekat Lipia ya, Jakarta Selatan, Pasar Minggu Jati Padang namanya. Itu ada Masjid Al-Ikhlas. Itu sampai teman-teman itu tahu itu masjid itu rumah saya. Iya. Sampai orang marbot, satpam itu jadi buat saya itu pahlawan. Mereka itu pahlawan saya ya, yang bantu saya. Jadi jam 12 malam ya, sekitar setengah 1 malam lah saya berdiri di lantai 3 itu lihat-lihat kayak orang bengong gitu. Nah si satpam menjaga malam itu ngelihat saya. Jadi dipanggil, "Dek sini," katanya. Saya pas ke bawah, "Ya Pak." Saya kira mau dimarahin. Karena di Jakarta kan ya kadang di masjid itu ditutup ini kan. Pas ke bawah dia bilang, "Mas, ini gorengan saya nggak makan. Tadi saya beli, saya mau makan, cuma tadi ada orang ngasih nasi. Jadi saya udah kenyang, saya udah makan nasi. Ini gorengan kalau kamu mau saya kasih." Sampai sekarang Bang, saya kalau ingat orang itu, aduh, hati saya itu gimana ya, itu jasa banget. Karena lagi lapar-laparnya itu, nggak punya duit. Iya. Jadi pernah kemarin udah hampir 10 tahun saya jumpa beliau sama temannya. Sebagai balas budi, saya bilang, "Bapak dulu nggak tahu ya, dulu waktu Bapak ngasih gorengan 10 tahun yang lalu, saya waktu itu lagi benar-benar lapar. Ya, saya keluarga kandung saya semua di Timor Leste. Iya. Terus saya nggak ada kiriman, terus pokoknya benar-benar susah lah. Nah, Bapak yang waktu ngasih malam gorengan itu, aduh, sampai sekarang saya nggak lupa Bang, kebaikan orang itu.